warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Tetap semangat ya. Oke, kita lanjutkan materi minggu kemarin. Bab apa? Iya, bab lingkaran. Kemarin ada tugas ya, sudah dikerjakan? Oke, kita bahas bareng-bareng. Mulai dari nomor 1. Apa soal nomor 1? Besar sudut pusat sama dengan panjang busur di depannya. Oke, ada sebuah pernyataan besar sudut pusat sama dengan panjang busur di hadapannya. Jadi kita gambar sebuah lingkaran dulu. Oke, sudah ada gambar lingkaran. Besar sudut pusat sama dengan panjang busur. Panjang busur ini yang dimaksud adalah keliling lingkaran. Ya, benar. Jadi seperti ini. Ini yang dinamakan sudut pusat. Ini diameter dari lingkaran ya. Nah, setelah itu besar sudut pusat sama dengan panjang busur di hadapannya. Jadi gini, misalkan ini ada sebuah segitiga. Ini sudut A, O, dan B. Nah, besar sudut ini kita kasih alfa. Jadi gini, besar sudut pusat yang mana? Oke, sudut pusat itu yang ini. Sama dengan panjang busur di hadapannya. Panjang busur itu apa? Keliling. Keliling lingkaran itu yang gimana? Oke, ini. Jadi ini ibu kasih tanda ya, ini sama ini itu bakalan sama ya, nilainya itu sama karena semakin ini semakin kecil, ini juga mengecil karena kan mengikuti, karena kan segitiga sudutnya itu sama, antara sini sama sini itu bakalan sama, ini sama ini bakalan sama. Ini jika membesar, jika semakin besar ini juga sama, ini kan juga akan besar, ininya juga besar. Oke, sudah difahami? Oke, dapat disimpulkan bahwa semakin ditulis ya. Jadi semakin kecil sudut alfa, maka semakin kecil panjang busur AB atau di hadapannya. Di hadapannya itu yang di mana? Ini yang di hadapannya. Ini kan sudutnya, ini yang di hadapannya. Ini bisa dibilang juga keliling dari lingkaran. Maka semakin kecil ini sudut pusat ini sudut pusat, maka juga semakin kecil
keliling yang ada di sini atau besar atau panjang busur. Dan jika semakin besar sudut alfa, maka semakin besar panjang busur AB. Jadi antara ini sudut pusat sama panjang busur itu selalu sama, selalu mengikuti. Ini yang dinamakan dengan perbandingan senilai atau seharga. Senilai karena besar di sini akan mengikuti di sini. Berarti antara ini dan itu sama. Oke, sudah paham semuanya? Oke, sudah benar semua jawabannya? Oke, pinter. Kita lanjut soal nomor 2. Oke, lanjut nomor 2. Oke, nomor 2. Apa pernyataannya? Besar sudut keliling sama dengan setengah panjang busur yang dihadapannya. Oke. Nomor 2 yaitu besar sudut keliling sama dengan setengah panjang busur yang dihadapannya. Tadi panjang busur itu apa? Keliling dari lingkaran. Nah, sekarang sudut keliling itu yang seperti apa? Kita gambar lingkaran dulu ya. Nah, ini kan lingkaran. Kita cari setengah dari panjang busur dulu. Panjang busur kan ini semuanya. Nah, setengahnya berarti ini. Nah, ini sudah setengah dari panjang busur. Lalu di mana besar sudut kelilingnya? Nah, kita buat segitiga dulu. Jadi ini ada sudut B, di sini ada sudut C, dan di sini sudut A. Kita garis. Nah, di sini adalah letak sudut keliling. Kenapa kok bisa disebut sudut keliling? Karena dari sudut ACB ya, sudut ACB itu sudah mewakili dari semua lingkaran yang ada di sini. Lalu gimana pembuktiannya? Mari kita buktikan dengan sudut AOB ini berapa nilainya? Kan setengah dari lingkaran berapa? 180. Oke. Sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Kan tadi diminta besar sudut keliling ini sama dengan setengah panjang busur yang dihadapannya. Berarti kan 2 kali dari
sudut keliling tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa sudut AOB ini yang setengah dari busur itu adalah 2 kali. Jadi ini itu 2 kalinya, ini kan setengahnya. Ini itu adalah, ini besar sudut ini itu setengah dari yang sini. Oke, kita buktikan ya. Sudut AOB berapa? Ya, 180 derajat, sama dengan 2 kali sudut ACB. Kita cari sudut ACB nya berapa? Sudut ACB sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90. Oke, jadi sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Kenapa kok bisa dibilang seperti itu? Karena sudut AOB ini kan setengah dari lingkaran utuh sama dengan 180. Dan ini sudut ACB ini separuh dari AOB. Karena kan tadi diminta setengah panjang busur yang di hadapannya, berarti setengah dari 180 derajat ini. Oke. Jadi sudut ini, sudut C ini sama sudut ini itu sama, bernilai sama. Jadi ini tuh kan separuhnya. Oke, sudah paham? Jadi tadi teruskan, sudut AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut AOB nya tadi berapa? 180 derajat sama dengan 2 kali sudut ACB. Sudut ACB sama dengan 180 dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Jadi ini tuh 90 kali 2. 90 kali 2 sama dengan 180. Sama kan? Sama ini 180. Karena tadi diminta setengahnya, jadi ini cuma 90 derajat. Ini tuh 90 derajat. Sudah. Oke, sudah paham? Oke, kita lanjut soal nomor 3. Oke, lanjut soal nomor 3, yaitu semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama, busur yang sama besar. Busur yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Bisa dilihat dari lingkaran ini. Bisa dilihat dari lingkaran ini. Ada garis ada garis ini A, ini E. B,
bisa dilihat di sini bayangannya ada dua segitiga, yaitu sudut ADB sama sudut ACB. Oke, bisa dilihat ya. Di sini pernyataannya semua sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi sudut ini, sudut B sama C itu sama besar dengan O. Ini adalah titik busurnya. Jadi gini, sudut AOB itu yang mana? Oke, ini bawah ini ya. Sudut AOB alfa adalah sudut pusat yang menghadap busur AB, Sudut AOB itu namanya sudut pusat yang menghadap busur. Busurnya itu yang ini. Sudah bisa dipahami? Ini adalah sudut pusat yang menghadap ke busur. Oke. Sedangkan sudut ACB, sudut ADB dan sudut AEB adalah sudut keliling sama dengan sudut keliling yang menghadap busur AB. Busur AB. Nah, pernyataan yang kedua yaitu sudut ACB mana? Oke, ACB, lalu sudut ADB garis ketiga dan sudut AEB ini namanya sudut keliling yang menghadap busur AB. Nah, AB tadi sebagai pusat, AOB tadi pusat ya. Oke, dari sini sudah paham? Ya, oke, sudah paham. Jadi sudut AOB sama dengan setengah sudut sudut ACB sama dengan setengah AOB. Oke, sudut ACB itu setengah dari AOB pusat tadi. Oke, bisa dipahami? Oke, sudut ACB sama dengan setengah dari AOB. AOB dari pusatnya. Sudut ACB ini setengah dari sudut pusatnya. Lalu pernyataan kedua yaitu sudut ADB sama dengan setengah AOB. Sama, sudut ADB ini tadi yang segitiga kedua itu juga setengah dari sudut pusat AOB. Oke, dan yang ketiga yaitu sudut AEB sama dengan setengah AOB. Oke. Dari sini sudah paham? Oke. Oke, dari sini bisa dipahami bahwa sudut ACB, sudut ADB dan sudut AEB itu besarnya sama. Ini yang dinamakan sudut keliling. Dan itu termasuk setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya tadi apa? AOB. Oke, dari sini sudah paham ya? Baik, terima kasih sudah terjawab semua soal-soalnya. Semoga bermanfaat dan tetap terus belajar. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.